Yang kami undang hari ini Dewas Rumah Sakit, Ketua Dewas Rumah Sakit Suwondo yang hadir, yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir secara langsung maupun lewat media sosial. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini sesuai dengan jadwal yang kami sepakati bersama bahwa ini jadwal hari terakhir untuk hari ini memanggil Ketua Dewas Rumah Sakit Suwondo terkait beberapa hal yang kemarin kita bahas dan muncul pertanyaan akhirnya masuk ke Dewas Pak Ketua Dewas. Oleh karena itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, skorsing kami cabut. Bapak Ibu yang kami hormati, hadir di tengah kita, beliau adalah Ketua Dewas, betul ya Pak Rumah Sakit. Mohon dipegang Pak mic-nya. Izin Pak Ketua Dewas, undangan kami sudah diterima nih Bapak Ki. Sabun. Itu keperluan pansus nih Bapak Ki. Tadi sudah diterima langsung ya Bapak Ki. Yang kedua, kami menanyakan juga Pak izin terkait pernyataan Bapak. Nanti setelah ini kami harus butuh tanda tangan karena butuh buat notulen. Tadi diskusi ini kami minta tanda tangan sebagai notulen, sekaligus sebagai dokumen bagi kami. Yang kedua, perlu kami ingatkan Pak bahwa tugas dari pansus adalah mendalami terkait dengan kebijakan Pak Bupati, sehingga ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada Dewas, sehingga Pak Ketua Dewas tidak usah ada yang perlu ditutupi maupun ditambahi, sehingga kami berharap kita juga bisa menyelesaikan ini dengan cepat. Saya kira itu sebelum ke teman-teman dan materi yang kita bahas, saya izin minta diperkenalkan diri Pak, nama, alamat, dan jabatan sebagai data biodata kami di segmen nanti Pak. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang sangat kami hormati Bapak Ibu Dewan yang berada pada tim pansus pada siang hari yang berbahagia ini, yang kami hormati para tokoh ulama yang hadir dan para aktivis yang hadir pada saat ini, dan seluruh lapisan masyarakat yang bisa menyaksikan sidang pansus terkait hak angket perwakilan kemarin. Pada siang hari ini turut mendampingi saya. Izin Pak, saya klarifikasi ya. Tidak ada pemakzulan, hak angket saja. Hak angket. Ya, jangan salah Pak. Iya, maaf. Saya ralat pansus hak angket. Hadir bersama saya pada saat ini anggota pengawas Bapak Benari, Bapak Luki, yang saya undang untuk dapat hadir mendampingi saya, dan yang memberi support pada saya pada hari ini juga hadir orang tua saya, guru saya, Bapak Kiai Haji Harwali, Ketua Takmir Masjid Besar Kabupaten Pati. Terima kasih untuk beliau. Saya mohon dari Bapak Benari maupun Bapak Luki turut hadir mendampingi saya. Gimana? Jadi begini teman-teman, sebentar ya. Silakan. Karena berdasarkan undangan kami, undangnya tidak Dewas, tetapi Ketua Dewas undangan kami. Sehingga mohon izin, saya mintakan persetujuan teman-teman dulu ya, Pak. Silakan Pak. Baik, teman-teman bagaimana? Oke, saya kolektif kolegial Pak. Ini disepakati sesuai dengan undangan, hanya Bapak aja yang diperbolehkan untuk di sini. Terima kasih. Kolektif kolegial, kata-katanya sudah sangat akrab bagi masyarakat. Bapak terima hendaknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan diri saya, nama orang Manurung. Pada saat ini saya tinggal di Kabupaten Pati sudah sejak puluhan tahun. Alamat Desa Kutarjo Bapak. Desa Kutarjo, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Sebagai ketua.
Latar belakang saya seorang sarjana ekonomi, saya juga seorang sarjana hukum, saya seorang magister manajemen, saya juga lulus magister hukum, dan saya terakhir juga lulus doktor hukum dari UNJ. Jadi mohon maaf, pangapunten Bapak Ibu Dewan yang sangat saya hormati dan saya banggakan sebagai wakil seluruh lapisan masyarakat. Bila nanti dalam jawab sinawab apabila ada yang kurang pas, saya mohon maaf terlebih dahulu, karena saya akan menjawab tentunya sesuai dengan keilmuan yang saya peroleh di dalam perjalanan hidup saya. Perkenalan singkat saya mungkin begitu. Saya mulai dari kolektif. Di dalam peraturan perundangan tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit tidak dikenal di dalam tugas dan kewenangan seorang ketua pengawas. Yang dikenal adalah tugas Dewan Pengawas. Makanya sewaktu saya diundang sebagai ketua dan pengawas, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya kembali bertanya dulu kepada Bapak Ibu Dewan semua. Pada hari Jumat lalu sudah tersebar undangan yang diundang maksud saya, diantaranya 5 Dewan Pengawas, Sekdes, Kepala Sekolah, Kepala Dinas PU, dan satu lagi saya kurang ingat. Pertanyaan saya yang pertama, di dalam menentukan siapakah yang akan diundang, apakah itu hasil rembuk dari semua anggota pansus atau hanya ketua atau bagaimana? Silakan Bapak Ibu, silakan semua bisa menjawab, karena ini pertanyaan ini bukan buat ketua tetapi bagi semua anggota pansus yang ada pada saat ini. Terima kasih. Baik Pak, rasa-rasanya tidak ada ranahnya kami menjawab karena kami juga ikut pendalaman kaitan Bapak selaku Dewas terkait dengan jadwal itu. Mungkin nanti kami biasanya minta indah sama teman-teman dan bisa disampaikan kenapa ada penjadwalan seperti ini. Biasanya setelah selesai rapat kami minta keluar teman-teman terus kita rapat internal. Setelah rapat internal kita sepakati siapa saja yang kita undang. Terus kenapa ada beberapa hal yang diundang, ada yang tidak. Beberapa hal yang tidak ada undangannya yang kita undang. Prinsipnya Bapak kami undang ke sini sebagai kaitan Dewas. Jadi perlu kami sampaikan lagi, sekali lagi Bapak diundang sini sebagai ketua Dewas. Jadi kalau ranah itu nanti kita sampaikan aja. Nanti Bapak setelah ini kita sampaikan, kita ngobrol di luar, kita sampaikan ke media. Monggo, kami terbuka. Tidak ada yang kami tutupi. Yang jelas undangan ini sudah kita sepakati bersama dan boleh ditanyakan ke teman-teman pansus bahwa tidak ada yang kami tutupi Pak. Bisa kita mulai ya teman-teman ya pembahasan ini. Interupsi Pak Ketua. Siap. Saya rasanya perlu menjawab Pak Toran Manurung gitu ya. Apa yang Bapak sampaikan mengenai latar belakang Bapak tadi, sekolahnya pendidikan tinggi, macam-macam itu. Saya ini memang tidak begitu sekolah tinggi Pak. Tetapi rasanya baru kali ini pansus ini yang setegas Bapak belum menjawab banyak. Belum ada yang bertanya pun. Bapak sudah menanyakan pada kami. Hebatnya di sini. Kenapa? Saya walaupun pendidikan banyak Bapak tinggi, saya jadi anggota DPR sudah 5 kali Pak. Saya belum pernah mendengar nama Bapak, belum pernah mendengar. Walaupun Bapak hebat. Ya, Bapak hebat, belum pernah mendengar. Saya mendengar nama Bapak sama-sama di tim sukses pemenangan Pak Sudewo. Saya salah satu. Teman-teman, sekali lagi ini bentar. Ini saya mau mengingatkan yang di belakang dulu Pak. Ya tidak ada yang teriak-teriak, yang tepuk tangan, kita saling menghormati ya teman-teman yang di belakang ya. Mohon kerjasamanya biar Pak Madun menyelesaikan. Monggo Pak Madun.
saya salah satu tim sukses karena saya dari partai pengusung. Saya kenal, bukan kenal ya, tahu nama Bapak dari situ. Artinya Bapak tidak hebat-hebat amat di partai ini karena belum ada yang itu. Maka jangan coba-coba menggurui, menggertak kami di pansus ini. Belum ditanya sudah menanyakan kepada kami. Alasannya ini kan mau ada upaya supaya kami ini menjadi tidak leluasa untuk menanyakan kepada Bapak. Ya, ini catatan ini. Jadi kami walaupun sekolah tidak tinggi-tinggi amat, tetapi saya sedikit tahu lah tentang hal-hal yang seperti ini. Karena saya di DPRD sudah lama, teman-teman sudah lama. Pak Bandar itu 4 kali, saya 5 kali Pak. Ya, mungkin Bapak belum sampai di hidup di parti mungkin sudah jadi anggota dewan. Ini yang memang Anda catat. Nah, tahunya Bapak sama-sama tim sukses, hanya saja Pak, Bapak yang nasibnya lebih bagus dari kami. Dari tim sukses, kemudian jadi ketua dewas. Jadi macam-macam itu. Bahkan yang saya dengar, rapat-rapat struktural pemerintahan Bapak juga ada. Hebatnya apa ini? Tapi saya bilang Bapak tidak hebat. Padahal saya juga hanya nasibnya saja yang berusaha. Itu aja Pak, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman ya. Sebentar Bapak izin. Ya, saya harus meluruskan Bapak. Nanti Bapak, nanti kita kasih waktu meluruskan. Kita mau jalankan dulu kaitan pansus ini dulu. Sebentar Bapak, sebentar. Kita jalankan dulu kaitan pansus yang sudah kami sepakati. Runtutan acaranya sudah kami sepakati sejak awal dan kami pembahasan pansus ini sudah konsultasi dengan tim ahli kami. Dalam hal ini ada bagian dari akademisi. Bagaimana sih runtutan sidang pansus itu? Sudah kami pelajari dan kami mau urut. Kami tidak mau karena Bapak nanti yang ngomong, kami tidak urut sehingga ada cacat hukum di dalamnya. Sehingga izin Bapak, nanti kalau masalah meluruskan nanti dipertanyakan. Kami mau membahas terkait dengan dewas dulu, terkait apa yang terjadi di lingkungan rumah sakit dulu. Setelah itu nanti Bapak boleh mengembangkan ke yang lain. Gitu ya teman-teman ya. Kita sepakati bersama. Ya. Ini baru perkenalan. Kemudian Pak Orang Malu, Pak Maju, saya malah nggak punya gelar. Ya, saya belum punya gelar. Jadi berikan saya pun belum setinggi Pak Orang Malu. Kalaupun memang panjenengan tidak berkenan memberikan klarifikasi di sini, dia tidak apa-apa. Jadi yang jelas kami sudah sepakat dengan Pak Ketua, kita sudah sesuai prosedur. Ya, panjenengan di sini hanya untuk memberikan klarifikasi. Ya, kalau memang panjenengan tidak bersedia, ya Pak. Terima kasih. Baik, teman-teman bisa kita lanjutkan? Ya, nomor umum. Kami perlu menyampaikan Bapak memang orang hebat, tetapi kami dilindungi oleh undang-undang. Pansus punya otoritas memeriksa siapapun sesuai dengan kebutuhan kami, sehingga Bapak mohon maaf tidak punya hak untuk menanyakan proses di situ karena itu otoritas kami. Terima kasih. Baik, sebelum ke yang lain, kita sepakati ya, kita jalan dulu ya. Baik. Izin Bapak, saya harus meluruskan. Yang diluruskan yang mana? Saya sebagai warga masyarakat juga harus berimbang Bapak. Yang diluruskan yang mana? Ini yang mau saya sampaikan. Izin, Pak Kapolda. Iya. Tadi Bapak Ketua Pansus menyampaikan, memperkenalkan data pribadi saya. Ya. Sehingga saya menyampaikan apa adanya. Betul. Jadi tidak ada niat untuk kesombongan. Ya. Karena Bapak yang meminta, saya memperkenalkan. Baik. Oke. Nah, terhadap sampai hari ini, saya secara pribadi mengapresiasi dan masih sangat percaya akan integritas dari Pansus DPRD Kabupaten Pati yang ada pada saat ini, sampai saat ini. Tetapi sekarang kita disaksikan oleh bukan hanya masyarakat Kabupaten Pati, kita disaksikan masyarakat luas. Oleh karena itu jawab jinawab kita, saya juga tidak bermaksud tendensius. Karena sebagai masyarakat saya juga berhak mengetahui apa yang dikerjakan oleh Pansus. Walaupun itu memang
sudah sesuai dengan aturan perundangan, tetapi semua harus sesuai dengan koridor hukum, tidak boleh melewati koridor-koridor hukum. Oleh karena itu saya juga ingin bertanya sebelum dilanjut, kira-kira saya diundang pada hari Jumat yang lalu, saya terima undangan Bapak Ibu, dan yang diundang seperti yang saya sebut tadi itu. Tetapi nyatanya sekarang saya diundang sendiri, ya. Dan beberapa dari OPD yang disebut juga diundang hari Jumat. Minus 1 hari tinggal saya dan berikut rekan-rekan yang sudah terdahulu. Oleh karena itu masyarakat ingin mengetahui juga apa latar belakangnya, kenapa 5 Dewas menjadi hanya saya, apa latar belakangnya pansus ini. Tadinya memanggil Kadis PU dan lain sebagainya, tetapi saat ini tidak dipanggil. Bukan unsur-unsur curiga. Baik, tetapi masyarakat perlu tahu. Manurung, kita mendengarkan Anda sebentar ya, Pak Sponsing ya. Sponsing. Oleh karena itu, Sponsing kami cabut. Pak Manurung silakan dilanjutkan. Izin Bapak, saya tadi kurang sopan. Harusnya saya salaman dulu dengan Bapak yang terhormat. Saya izin salaman dulu. Langsung aja Pak, langsung. Tadi saya pertanyakan Pak, mungkin masyarakat, kalau saya pribadi sangat apresiasi, ya, sangat percaya dengan integritas dari pansus sekarang. Baik. Tidak masuk angin Pak, tidak masuk angin. Ya, saya melihat garisnya masih lurus, masih on the track, ya Pak. Tetapi masyarakat pengen juga tahu. Baik. Tadi saya tanyakan, alasan apa, kenapa kok tiba-tiba saya diundang berlima menjadi sendiri? Itu dulu saja Pak. Baik. Terima kasih. Pak Manurung tahu kalau diundang bersama itu dari mana? Surat resmi kami. Saya tidak tahu resmi apa tidak, tapi saya diberikan oleh OPD. Ya. Ini by chat. Ada daftar undangan. Dan saya sudah bersiap dengan tim berdiskusi, tetapi minus 1 hari saya dapat surat kepada ketua Polres. Izin, Pak Manurung tadi saya tanyakan sudah menerima surat, sudah gitu ya Pak ya? Sampun. Baik, bisa ditanyakan Pak? Ini suratnya kepada Dewan Pengawas RSUD Suwondo, tidak ada anggota Pak. Kepala Dewan Pengawas. Nah, Bapak yang hari Jumat itu kan bukan karena kami. Kami tidak tahu loh. Kayak malah ini ke OPD bilang Bupati sudah diundang tapi batal. Jangan-jangan ada isu seperti itu. Faktanya undangan kami yang beredar ini loh, lah kan Mas, ditandatangani oleh Ketua DPRD. Pak Manurung izin yang hari Jumat itu miskomunikasi, bukan dari kami yang resmi itu. Undangan dari mana? Jangan-jangan itu menyesatkan, atau Bapak jangan-jangan mengada-ngada. Ini undangan resmi kami Pak. Ini undangan resmi kami Pak Manurung. Kami tidak pernah memberikan undangan ini, dan tidak ada siapapun yang kami undangan. Kami kasih undangan sesuai dengan ini. Misal kalau hari ini kami pengen undang Pak Bupati, ya surat ini. Tidak bisa pansus undang itu, harus izin Ketua DPR karena pengimpanan beliau. Nah ini undangan resmi kami Pak. Saya malah kaget dari Jumat itu undangannya seperti apa, kami pengen lihat Pak. Oke Pak, sifatnya bukan undangan, tetapi janganlah Pak. Karena ini beredar juga di masyarakat. Kalau bukan sifat undangan yang dibawa setiap forum resmi begini Pak, Bapak. Karena saya dapatnya dari orang resmi juga. Baik, gini Pak, Bapak
Bapak ini kan orang hukum, tahu aturan. Tadi izin teman-teman yang di belakang bisa diam. Kalau nggak bisa diam, izin kami minta untuk keluar. Oke, lanjut ya. Tolong kami dihormati juga. Pak Manurung tadi menyampaikan bahwa dari orang yang resmi juga. Kami pengen tahu orangnya. Baik Pak, saya pada hari Jumat dikirim oleh Pak Rioso semacam informasi by WhatsApp. Saya tanya undangannya mana, biasanya menyusul. Ya. Nah karena itu informasi dari Pak Rioso, mungkin Pak Rioso juga dapat dari siapa saya tidak tahu. Tapi Pak Rioso akan saya pegang pandangan saya Pak Rioso bisa saya percaya. Ya. Walaupun itu bukan surat dari Dewan, dari Pansus, tetapi informasi itu bagi saya adalah saya pegang. Baik, saya tidak menyalahkan Bapak kalau itu menjadi pegangan Bapak. Tetapi secara aturan hukum, karena Bapak ini magister di dunia hukum, mestinya Bapak ini paham data yang valid dan sesuai dengan aturan hukum itu undangan seperti apa Bapak. Makanya saya tanyakan, sudah menerima undangan belum? Di setiap tamu yang hadir, saya tanyai, sudah menerima undangan belum? Keperluannya ada apa? Itu di setiap undangan orang hadir, rekamannya begitu Pak, dari awal. Karena itu adalah yang menguatkan dengan undangan itu. Kami tidak mau, tidak orang yang tidak undang langsung berbicara di sini. Karena ini forum resmi dan dibimbing undang-undang. Sekali lagi pernyataan Pak Manurung tidak bisa kami terima karena rasa-rasanya tidak tepat Pak. Kami mengundang ini jelas kok Pak. Kepala Dewan Pengawas RSUD RA Suwondo Pati nomor 201-33-33-9 dan 1 September kemarin baru ditandatangani Pak. Jumat itu belum tanggal 1 September, masih Agustus. Sekali lagi saya mengingatkan Pak Manurung, izin Pak Manurung yang ahli dengan hukum dan magister hukum, ini undangan kami resmi. Dan yang perlu kami sampaikan teman-teman, sekali lagi kita berlanjut atau masih perlu dibahas? Sebentar Pak. Iya. Kan itu jelas ya. Sumbernya ini dari orang yang dikagumi oleh Pak Manurung. Bukan dikagumi Pak. Ya, tadi kan dipercaya, walaupun itu tidak sudah resmi. Sayangnya dari sumber yang tidak resmi dibawa di pansus resmi, padahal beliau ini adalah seorang ahli hukum. Maka Pak Ketua, sekali lagi Pak Ketua, apa yang disampaikan ini saya dulukan menjadi pengalihan, nanti materi pokoknya kita terlewatkan, habis waktunya hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting dan tidak ada dasar. Karena kita kembali lagi kepada jalan yang lurus, yaitu kita menjalankan pada materi sebagai Dewan Pengawas. Kita tahu kan kita tadi barangkali itu untuk menghabiskan waktu enggak? Itu Pak Ketua. Baik, kita tawaran ke teman-teman pansus. Mau kita lanjut? Lanjut. Oke, kita lanjut. Terima kasih. Bisa ditutup layar undangan kami di TV. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang Pak Manurung. Terus saya ingatkan sekali lagi pernyataan Bapak, nanti kami juga pengen ada tanda tangan Pak biar menguatkan apa yang jadi pembahasan di sini. Dan selanjutnya terkait pembahasan terkait Dewas, saya kemarin ada temuan Pak menyangkut dengan pembahasan di Dewas, sehingga Bapak kami undang. Yang menjadi pertanyaan yang pertama Pak, kami pengen diceritakan tugas dan fungsi Dewas itu seperti apa. Yang kedua terkait dengan SK Pak, SK-nya itu SK siapa, terus Dewas itu kriterianya seperti apa? Monggo Pak Manurung. Terima kasih Bapak Ketua Pansus. Karena saya juga bukan orang yang pintar-pintar banget, saya izin juga baca tugas dan anu Bapak.
Masih lama Pak Manurung? Ini sudah Pak. Sudah ya. Jadi begini Pak Manurung, kalau sesuai undang-undang kami semua juga sudah baca. Nah betul. Ya. Tapi kami ingin tahu aja tugas dari yang sudah dilakukan Dewas ini seperti apa di Rumah Sakit Suwondo. Baik, Bapak Ketua Pansus yang saya hormati dan saya banggakan. Artinya sudah Dewas antara Bapak Ibu kan sudah paham semua menilai kinerja rumah sakit, memonitor tindak lanjut evaluasi, memberikan nasihat, memberikan pendapat dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya pasti Bapak Ibu lebih paham dari saya. Baik, harusnya lebih paham Bapak dong. Bapak tugas di sini kok tidak paham tugasnya kan repot juga Pak. Tetapi kan Bapak sudah lebih lama Pak mengawasi Rumah Sakit Suwondo. Iya, tapi ya kan itu pekerjaan Bapak. Siap. Harusnya Bapak fokus dong, ya kan? Karena Dewas itu punya tugas pengawasan, kinerja, evaluasi. Baik, yang kedua yang ingin kami sampaikan Pak terkait dengan SK. Apakah betul itu SK Pak Bupati Dewas ya Pak? Betul. Terhitung sejak kapan Pak? Nah itu lagi Bapak. Kalau tidak salah 3 Maret. Kalau tidak salah. Saya simpan di file tapi kok tidak kelihatan. Kok tidak salah ini berarti salah Pak? Atau bagaimana? Sebelum sampai ke sana terusin. Ya. Kalau tidak ada di soft copy Pak, monggo kalau ada yang bawa hard copy bisa dikasih ke kami. Nggak usah disampaikan terus. Ya. Tanggalnya lupa ya Pak? Lupa ya. Kalau saya Pak, waktu disumpah apapun mesti saya ingat Pak, karena itu hari bersejarah bagi hidup saya, bagian dari sejarah hidup saya. Apalagi Dewas ini juga penting Pak. Izin Bapak, makanya saya bilang tadi. Baik. Teman saya Pak Luki maupun yang lain yang ada di sini boleh diberi izin masuk supaya bisa membantu Bapak. Saya menghadapi Bapak semua juga kan grogi Bapak. Grogi Pak Manurung, ini pelan-pelan lagi saya tanyanya Pak. Kami tidak mau bikin Bapak grogi. Bapak ini kan Dewas. Pas pelantikan itu tanggal berapa? Sebentar ya Pak ya. Iya Bapak, monggo. Izin Pak, saya telepon sekretaris Dewas. Telepon sekretaris Dewas. Diperbolehkan apa enggak teman-teman? Jangan yang belakang. Kita ini mau ngobrol sama anggota, saya tawarkan, boleh? Boleh, monggo Pak. Pak Manurung monggo. Betul Pak, tanggal 3 Maret. Baik Pak. Tanggal 3 Maret Bapak dilantik sebagai Dewas. Pertanyaan yang ketiga Pak dari saya, nanti biar teman-teman yang lain. Tahapan pengangkatan Dewas itu dilalui tidak Pak? Saya mau jawab dulu Bapak. Baik, monggo. Oke. Bahwa undangan saya pada saat ini adalah sebagai Kepala Dewan Pengawas RSU di Suwondo. Betul. Tadi di awal sudah saya sampaikan kepada Bapak Pansus semua. Di dalam peraturan perundangan, di dalam menjalankan tugas, Baik. tidak dikenal ketua Dewas, yang dikenal adalah Dewas. Ya. Sebenarnya makanya keterangan yang diharapkan atau yang diinginkan oleh Bapak Ibu Pansus adalah melibatkan semua anggota Dewas. Karena saya tidak bisa mewakili masing-masing Dewas. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam undangan acara rapat pansus hak angket DPRD Kabupaten Pati tentang kebijakan Bupati Pati. Baik.
Yang dikatakan kebijakan adalah peraturan perundangan yang dibuat oleh seorang kepala daerah yang mengikat kepada seluruh lapisan masyarakat. Kalau bersifat SK, itu bukan kebijakan publik, Pak, bukan kebijakan. Itu namanya administratif. Nah, kaitannya dengan hak angket, judulnya kan sudah jelas. Bila ini diangkat, maka yang diangkat itu harus berupa kebijakan, bukan berupa SK. Karena SK itu person to person, tidak mengikat masyarakat luas. Kebijakan di situ diputuskan suatu kebijakan oleh kepala daerah. Pak, saya itu akan mengikat seluruh lapisan masyarakat. Saya potong, Pak Manurung, Pak, kami pansus kan punya hak untuk pendalaman. Kami punya hak untuk pendalaman. Saya paham Bapak ini pinter banget. Tetapi tugas pansus ini mendalami, Pak. Nah, kemarin ada temuan terkait pemberhentian 220 tenaga di rumah sakit Suwondo. Apakah Dewas mengetahui tidak? Nah, akhirnya muncullah pembahasan terkait Dewas itu. Gitu loh, Pak. Namanya kami ini pendalaman. Eksplornya aja sampai ke sana. Awalnya tidak terkait dengan SK Bapak, terkait melibatkan 202 manusia yang hari ini tidak bisa makan, Pak. Sehingga kami eksplor ke dalam, ketemunya apakah Dewas ini mengetahui hal ini. Ada salah satu yang tes, ternyata ditemukan dia nyontek tapi tetap lolos. Ini dikatakan baik dan tidak. Ini Dewas tahu tidak? Kami mau eksplor ke dalam, Pak. Kalau Bapak batasi dengan undang-undang seperti itu, fungsi pansus ini nggak jalan, Pak. Saya yakin Bapak ini paham. Nah, awalnya kami tanya Bapak ini dulu kaitan SK. Kami khawatir SK-nya Bapak bodong, makanya kami tahu tanggal. Terus kami tanya lagi, Pak, SK pelantikan kapan? Kan dia harus urut, Pak. Setelah Bapak menjawab, kami tanya masuk ke dalam. Kalau sudah SK-nya dibuat, tahapannya kemarin dilalui tidak, Pak? Kan begitu, Pak. Kalau hanya kita mau substansi ke situ, nggak bisa selesai, Pak. Bagaimana menurut teman-teman? Pak Muslian? Oke, terima kasih. Saya hanya ingin berpendapat dan meluruskan. Tadi sudah diperkenalkan, sudah cukup kita mengenal beliaunya sebagai dewan pengawas RSUD. Saya juga sama seperti teman-teman, bukan ahli hukum karena latar belakang saya pendidikan. Cuman kuliah S3 hukum saat ini cuti, belum lulus. Jadi gini, mohon maaf, Ketua Pansus. Jadi gini Pak Manurung, pendapat kami terkait apa yang disampaikan atau dipertanyakan oleh anggota Pansus ini kan merupakan hak untuk mempertanyakan dalam rangka investigasi atau penyelidikan dengan data-data yang diperoleh. Manakala Pak Manurung dengan pertanyaan dari kami kok dirasa tidak perlu panjangan jawab, ya cukup aja, saya tidak boleh untuk jadi bocor gitu aja. Tidak boleh membatasi dengan kami sebagai anggota Pansus yang memiliki hak untuk mengumpulkan data. Jadi misalkan tadi disampaikan bahwa undangannya tadi kan sudah disampaikan jelas kepada Kepala Dewan Pengawas. Harus dituntut bahwa semua pengawas dihadirkan. Itu kan nanti hak kami sebagai Pansus. Kalau ada pengembangan informasi yang kita gali saat ini yang dirasa belum cukup, bisa kami menghadirkan pengawas yang lainnya. Kalau Bapak Ibu. Jadi tidak boleh harus kami di BT, saya kepala harus kolektif kolegial pengawas datang semua, nggak bisa ngobrol. Ini menurut pandangan kami. Kalau di dalam kacamata hukum nggak salah, bisa diluruskan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Pansus tentang SK itu juga sah-sah saja kami menanyakan terkait dengan itu. Kalau memang panjenengan dirasa itu tidak berhak itu menjawab itu ya sampaikan aja, nggak apa-apa. Kami tidak boleh kami menekan kok. Misalkan panjenengan nggak menjawab, harus jawab, tidak seperti itu. Katakanlah Pak Manurung
saya tidak minta tahu dan tidak tahu, saya tidak berani jawab dan tidak berjawab, masalah itu. Kami tidak boleh memaksa sebagai pansus karena kita hanya menjadi data. Karena itu bagian daripada proses. Kenapa saya katakan bagian daripada proses? Karena dengan kasus yang berkembang kemarin terkait dengan pekerja yang diberhentikan, itu kan ada beberapa temuan seperti yang disampaikan tadi, katakanlah nyontek dan sebagainya. Sebagai fungsi pengawas ini seperti apa? Dan keabsahan seperti pengawas harus juga kita ketahui karena ini menyangkut hajat masyarakat Kabupaten Pati, bukan untuk personal gitu. Makanya ini saya juga melengkapi terkait dari SK. Saya nanti juga tanya terkait proses dengan seleksi terbentuknya Dewan Pengawas RSUD Kabupaten Pati seperti apa, mekanismenya secara aturan hukum sudah dilakukan atau belum, kemudian sudah ada terbentuknya tim pansel dalam pembentukan Dewan Pengawas itu atau belum ada. Kalau ada, ketua panselnya siapa, itu nanti juga akan kami tanyakan karena berkaitan dengan tadi ditanyakan oleh Pak Ketua terkait SK. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih masukannya Pak Muslikan. Pak Manurung sudah saya sampaikan dari awal. Kalau Bapak mau jawab, monggo. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Kalau tidak berkenan, ya monggo. Kalau tahu ya jawab tahu. Kalau tidak tidak kan gitu ya Pak. Dari awal tadi saya ngomong. Siap. Ya sekali lagi Pak Manurung, kalau merasa Bapak keberatan, saya selalu Bapak Pansus tanya Pak Manurung berarti tanggal berapa? Oh itu bukan nanya Pak Bandar tanya. Oke, saya tanya yang lain dong. Kan gitu aja Pak Manurung. Jadi jangan kemana-mana. Sekali lagi, kami ini pendalaman Pak Manurung. Kalau Pak Manurung berkenan ya silahkan dijawab. Kalau tidak berkenan ya tidak usah. Gitu aja kok Pak. Saya yakin Pak Manurung juga sering mengikuti sidang, tapi bukan sidang pansus. Beda Pak, sidang pansus dengan sidang pengadilan. Sidang pansus ini mendalami saja Pak. Kalau Bapak berkenan silahkan dijawab. Kalau tidak juga tidak ada masalah Pak. Bisa kita lanjut Pak Manurung? Sangat Bapak. Baik, Bapak tadi yang ditanyakan Pak Muslikan mau dijawab? Boleh Bapak. Monggo. Pak Muslikan tadi tanya terkait dengan proses seleksi Dewas Pak dan panselnya itu siapa? Apakah itu dilalui atau tidak? Monggo. Terima kasih Matur Pak Muslikan dan Bapak Ketua Pansus. Jawaban saya terhadap SK Dewan Pengawas RSUD Suwondo Pati sudah sesuai dengan aturan perundangan. Demikian Bapak. Oke, itu Pak Muslikan. Mau ditanggapi atau cukup? Itu artinya SK yang ditanyakan Pak Ketua. Ya, yang saya tanyakan bagaimana proses seleksi terbentuknya Dewan Pengawas RSUD itu, karena kami juga minta apakah sebelum diangkat panjenengan selaku kepala pengawas dan juga anggotanya lainnya itu juga ada panitia seleksinya atau tidak. Pada saat itu kalau ada sebagai panselnya itu siapa dan prosesnya tadi seperti apa. Demikian Ketua. monggo Pak Manurung bisa langsung jawab. Sebenarnya tadi kan sudah saya bilang dari awal pangapunten Bapak Ibu yang terhormat bahwa undangan kepada saya sekarang ini adalah tentang kebijakan bupati. Saya mengikuti irama undangan Bapak Ibu sekalian. Yang dikatakan kebijakan adalah sesuatu keputusan, apakah itu perbu, apakah itu perda yang menyangkut langsung mengikat masyarakat secara keseluruhan. Kalau SK itu adalah administrasi. Harusnya Bapak tanyakan itu bukan di kamar pansus. Itu sebelumnya. Hak Bapak yang Baik. Jadi karena kami di pansus itu untuk sampai ke MA itu kan ada beberapa. Apakah kepala daerah itu melanggar hukum, sumpah janji? Hukum itu bisa macam-macam, bisa hukum tata negara, bisa juga hukum kriminal, tidak. Terus juga apakah yang bersangkutan kepala daerah ini melanggar norma-norma yang ada di masyarakat? Maka dari itu, baik SK maupun Perbu ya, itu adalah produk dari kebijakan kepala daerah. Munculnya SK ini mestinya ada aturan
Bukan tiba-tiba sekonyong-konyong bikin SK. Ada aturan. Ya, munculnya Pergub juga ada aturan. Siapa yang merumuskan, siapa yang tanda tangan, dan SK ini harus disahkan oleh siapa? Cukupkah bupati, ataukah harus dibawa ke BK dan seterusnya? Yang ketiga, Pak, ya, proses ini kenapa harus kita dalami? Karena implikasinya kepada kebijakan masyarakat. Jadi kalau panjenengan tetap berlindung kepada kebijakan masyarakat, enggak. Kita ini negara hukum. Segala sesuatu itu berdasarkan keputusan yang tertulis. Kalau cuma lisan bisa molang-malik, Pak. Tapi kalau tertulis jelas. Dan untuk satu produk hukum baik Pergub maupun SK itu ada prosedur yang harus dilewati. Panjenengan pernah melalui seleksi atau tidak? Kalau tidak, ya dijawab saja tidak. Karena nanti di akhir dari proses kita ini, ya, di akhir dari proses ini akan kita undang yang bersangkutan untuk menjelaskan semua poin-poin yang sudah kita temukan. Begitu, Pak. Jadi nggak bisa Pak bilang, oh ini kebijakan karena kita masuk kebijakan. Enggak, kita negara hukum. Berdasarkan SK, Pergub, dan seterusnya itu. Dan kami juga nanti akan mendalami, Pak. Munculnya SK itu dari mana? Munculnya Pergub itu dari mana? Bagian hukum dilalui atau tidak? Menjadi kecurigaan kami, patut kita curigai karena bagian hukum tidak pernah dilewati. Karena itulah kita tanyakan di sini. Kalau misalnya panjenengan tidak mau menjelaskan, bilang saja tidak mau menjelaskan. Tidak usah kita perkara kebijakan jadi olah SK. Terima kasih. Kenapa kalau saya bilang begitu? Karena supaya masyarakat Pati dan rakyat Indonesia bisa menilai. Itulah sebabnya. Rapat-rapat pansus kita pertanggungjawabkan. Kita izinkan teman-teman di sana live supaya masyarakat bisa menilai. Bahkan di antara kami siapa yang masuk angin silakan masyarakat menilai. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasop, Pak Madin. Nampaknya Pak Manurung ini ingin berdebat tentang SK dan kebijakan. SK dalam bentuk surat itu administratif oke. Tapi SK sampai yang diangkat itu disebut kebijakan, benar atau salah? Bentuk suratnya administratif, tetapi saudara Manurung diberi SK sebagai dewas. Kalau saya katakan itu kebijakan, pasti salah apa benar? Jawab Bapak. Ya. J. SK itu ada juga yang sifatnya kebijakan. Cukup. Saya jelaskan Bapak. Sebentar, supaya nggak bulat. Tadi mengatakan SK itu administratif. Betul. Betul kan? Betul. Ketika saya bicara SK dalam bentuk surat ini administratif. Betul. Tetapi saudara Manurung menjadi dewan pengawas itu adalah kebijakan, bukan lagi administratif. Bentuk suratnya administratif oke. Sekarang Anda menjawab SK itu ada Pak yang tidak administratif, ini kan putar. Biar saya jawab dulu Bapak. Kita kan ini semua ada aturan perundangan. Ya. Tidak atas berdasar saya pribadi juga. SK yang sifatnya administratif adalah orang per orang yang tidak mengikat kepada masyarakat banyak. Tetapi contoh SK pemberhentian pegawai rumah sakit Suwondo, maka itu menjadi kebijakan. Oke Pak, cukup. Ya. Saya nggak kuliah lagi di sini, udah cukup saya kuliah itu udah. Terima kasih. Asal, ya. Cukup. Jangan sampai menggurui. Baik, Pak Manurung rasa-rasanya kalau debat di sini tidak selesai. Ya. Ini bukan tempat debat, Pak. Pak, Ini tempat pendalaman. ya. Salah dia Pak. Ya. Ngomong Pak Madin. Sebagai ketua atau kepala, saya mohon maaf ini kalau saya menyebut kepala atau ketua itu salah, saya mohon maaf. Terima Bapak. Bapak nanti Pergub nomor 4 tahun 2025. Maaf Bapak, saya ini bukan artinya harus hafal semua peraturan perundang. Begini Pak, Pergub itu menyangkut tugas pokok sampean sebagai dewan pengawas.
Matur nuwun. Nah, Nggih. kalau tugas pokok sampean di Perbup itu saja sampean tidak tahu, lalu apa tugas sampean ini? Kalau terbuknya kan saya tidak harus sabar. Kalaupun tugas dan kewenangan Dewas ada di Perbup tersebut, ya saya tahu. Tetapi kalau Bapak menyebut peraturan perundangan segala macam nomornya, saya kan juga belum tentu hafal. Oke Pak, Bapak ngerti yang namanya hospital dialog? Tahu Bapak? Apa itu? Undang-undang tentang rumah sakit, peraturan perundangan tentang rumah sakit. Undang-undang Peraturan perundangan tentang rumah sakit. Itu saya kasih tahu Pak. Itu diterbitkan oleh Bapak Bupati tanggal 3 Maret. Sama dengan sampean diangkat sebagai SK sampean ini diangkat sebagai Dewan Pengawas. Dalam jadi aturannya tanggal 13 Maret dibuat, tanggal itu juga Anda ini diangkat sebagai Dewan Pengawas. Padahal di dalam hospital bylaw itu mengatur cara pengangkatan dewas, cara pengangkatan direksi dan lain sebagainya. Di tanggal yang sama Anda sudah jadi. Kalau pertanyaan Pak Musdar tadi, adakah proses seleksi? Ini kan terjawab sudah berarti. Artinya kalau sampean ditempatkan di situ, itu atas dasar apa kemudian? Atau yang saya sampaikan tadi atas dasar sama dengan saya sebagai tim sukses, hanya nasibnya saja yang beda kan betul. Loh iya, ini saya ulang itu kan. Kalau saya ulang, bagaimana tanggal yang sama aturan itu dibuat untuk mengangkat seorang direksi dan pengawas, tapi di tanggal itu juga SK sudah terbit. Itu loh Pak masalahnya. Jangan berkutat masalah ini administratif atau kebijakan dalam itu tiga aja. Rasa-rasanya saya bingung. Hampir 10 hari kita di pansus, baru kali ini saya bingung Pak Manurung. Tapi yakinlah Pak, dari pernyataan Bapak saya belajar banyak tentang hukum. Bapak tadi disampaikan oleh Pak Madun dengan dilantik tanggal 3, sedangkan Perbuknya itu juga diterbitkan tanggal 3. Di dalam Perbuk itu juga disampaikan prosedur, cara-cara atau pengangkatan dewas. Kenapa kami manggil Bapak? Awal mulanya kami manggil salah satu manajemen Pak, 3 orang wakil direktur. Disampaikan di sini ketua dewasnya Pak Manurung, gajinya sekian gitu. Nah dari dasar itu kita pengembangan Pak, sehingga kami pengen panggil jenengan. Nah setelah kami panggil, kami kan mau tahu nih Pak, proses di dalam pengangkatan dewas ini pun bener nopo dereng. Kalau sudah benar ya sudah, kalau tahapan sudah dilalui ya sudah, kalau belum dilalui kami juga tidak ada masalah, kami bisa menyimpulkan sendiri, kan begitu Bapak? Gitu ya teman-teman ya. Ada yang mau disampaikan Pak Manurung? Dilanjut Bapak yang lain dulu Pak. Dilanjut dulu Bapak, baca HP dulu ya. Oke. Ya ini Bapaknya banyak baca. Pak Yeti mau ngomong? Nah, Mbak Yeti ini diberi pertanyaan dulu kok, terus pertanyaannya bisa jawab nggak nanti orangnya juga? Bisa. Teman-teman, Baik Bapak ini saya jawab. Saya jawab aja Bapak. baik. Yang mana nih Pak? Tentang dari pertanyaannya seleksi dan lain sebagainya. Seleksi. Oh ya, ngomong Pak. Saya ingin bertanya saja. Tadi Menjawab mau bertanya nih Pak? jawaban kan bisa berupa pertanyaan Bapak. Jawaban bisa berupa Pertanyaan. ada lagi nih Pak saya. Ini saya dapat ilmu lagi, saya catat dulu Pak. Jawaban bisa jadi berupa pertanyaan. Instruksi pimpinan. Ya. Kami tidak ingin rapat pansus ini jadi gaduh. Oke Pak, saya jawab. Bentar. Kami tidak ingin rapat pansus ini jadi gaduh.
Kami sudah berhari-hari menyelesaikan ini sampai sore. Paham? Kami ingin segera selesai. Panjenengan diundang di sini itu untuk menjawab pertanyaan. Kami bukan dagelan. Kami bekerja serius. Dan hasilnya akan kami pertanggungjawabkan bukan cuma kepada rakyat Pati, kepada seluruh rakyat Indonesia, dan kami pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Semua ada hisabnya Pak Manurung. Maka semua sampaikan. Kami tidak mungkin, teman-teman yang belakang, sekali lagi, kami di sini bukan dagelan. Jadi tidak layak untuk ditertawakan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bahwa di pasal 13 ya, dari Perbuk yang tadi disampaikan oleh beliau, di sini menyebut bahwa kriteria yang dapat diusulkan menjadi dewan pengawas yaitu A. Memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan rumah sakit serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. B. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pahit dan tidak pernah menjadi anggota pengelola rumah sakit atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pahit atau orang yang tidak pernah dihukum melakukan tindak pidana merugikan daerah. C. Mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan punya komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi menurut saya SK-nya saya tidak berhak menandakan SK-nya orang. Sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah itu maksud kami begitu Pak. Kami dijawab aja. Menurut saya sudah sesuai Pak Ketua. Sampul gitu aja kan enak Pak. Tidak usah kemana-mana kita ini. Pak Madiun terus Mas Bunda. Jawabannya itu bukan yang kita tanyakan itu proses. Jawaban Bapak adalah syarat-syarat. Saya tidak mengatakan syarat. Saya yakin lah Bapak ini memenuhi syarat sekali Bapak ini. Jelas itu. Dari segi pendidikan, pengalaman, pergaulan oke lah ya. Tetapi yang saya tanyakan bukan itu Pak. Prosesnya. Tadi yang pertama yang dapat diusulkan. Yang mengusulkan ini siapa Bapak sebagai Dewas, prosesnya setelah usulan bagaimana? Apakah Bapak jalani semua itu? Itu pertanyaan berat syarat-syarat. Oke. Baik, Mas Budan. Baik, terima kasih Bunda. Saya masih bertanya-tanya tentang masalah pertanyaan yang tugas fungsi Dewan Pengawas tadi belum dijawab sampai sekarang. Sudah 1 jam lebih loh, pimpinan. Terima kasih. Baik, Pak Manurung, kata Pak Martin tadi itu tidak dari pertanyaan Pak Muslihan. Pertanyaannya adalah prosedurnya sudah dilalui belum? Kan hanya itu Pak. Kalau sudah ya bilang sudah, kalau belum belum. Terus Mas Budan kritisi saya lagi, Pak Ketua, mau bukan ini sejam baru dijawab sejam, kan begitu. Nah, teman-teman kita tunggu jawaban Pak Manurung. Pertanyaan yang pertama tadi diulang lagi Pak Manurung ya, Pak Muslihan. Pak Muslihan karena prosedurnya sudah dilalui belum Pak? Ada tahapan-tahapannya sampai dilalui tidak? Ada panselnya tidak? Saja Pak. Terima kasih Bapak. Kalau saya menyatakan pendapat apapun selalu berada dalam koridor hukum. Saya tidak mau menjawab di luar koridor hukum. Baik. Setelah saya membaca Perbuk dan lain sebagainya peraturan perundangan di atasnya, maka dengan ini saya nyatakan pengangkatan SK atas nama saya adalah sudah sesuai dengan peraturan perundangan. Baik. Kesimpulan Pak Manurung begitu ya? Iya. Oke, itu teman-teman. Gimana? Tadi membahas masalah Perbuk kan? Berarti hospitality by law itu dan pengangkatan direktur di hari yang sama. Berarti sudah ada kandidat sebelumnya. Terima kasih. Baik, kandidat direktur ya maksudnya ya. Ini kan tidak ada direkturnya, ini Dewas, jangan kemana-mana dong. Jadi menurut Pak Manurung, versinya beliau sudah sesuai dengan mekanisme gitu ya Pak Manurung ya? Sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Mbak Ning, monggo. Terima kasih pimpinan. Jadi
agak menunggu sebetulnya. Sebelum kita melangkah pada, saya ini nyimpen pertanyaan tapi belum sampai Pak. Tapi karena di depan kita masih ada debat berkaitan dengan kevalidan dari posisi pandangan dan teman-teman di lainnya. Kenapa? Karena setelah itu kami akan masuk pada pembahasan terkait pemberhentian kebijakan termasuk diantaranya adalah pemberhentian 220 teman-teman di PLD yang saya meyakini itu pasti juga sudah tahu. Sehingga harapan kami monggo tadi beberapa pertanyaan yang oleh teman-teman terdahulu belum bisa terjawab atau kecuali tadi Pak Ketua karena beliau mengasumsikan ini sudah sesuai, kita bisa bergeser atau seperti apa, karena memang ini menyangkut ketika ini sudah dianggap benar berarti kita bisa tanya, tapi kalau belum atau mungkin teman-teman juga kepengen tahu persis mekanismenya supaya nanti kevalidan dari Dewas atau SK ini yang merupakan bagian dari hospitality by law itu kemudian menjadi terang, sehingga harapannya nanti kita bahas yang lain ini nggak apa ya, kalau lebih ada dasar hukumnya jelas dulu lah supaya nah mohon ini kita sepakati karena kan dari tadi kita juga bahasanya Mas Buran muter-muter. Terima kasih. Tadi sudah kita sepakati dari awal, akhirnya Pak Manurung sudah menjawab bahwa menurut Pak Manurung sudah sesuai dengan prosedur, gitu ya Pak Manurung ya? Sesuai dengan peraturan perundangan Bapak. Peraturan perundangan. Oke, boleh ke pertanyaan yang lain karena ini sudah sesuai menurut Pak Manurung. Sekali lagi bukan menurut kita sebagai pansus kan punya kesimpulan sendiri Pak Manurung ya. Nah, ini Pak Manurung sudah menjawab. Ada lagi pertanyaan yang lain, Mas Danu? Seputar Dewas ya Mas, jangan sampai ini harus sesuai dengan aturan hukum. Siap. Baik. Saya tidak akan tanya di luar jalur. Jadi saya hanya menanyakan Pak Manurung, di Dewas itu tadi itu ada berapa anggota? Tahun berapa? Dewas 5 orang itu kelima-limanya adalah anggota. 5 itu Sudah saya potong Mas Danu. Kelima-limanya anggota ya Pak? Betul. Oh berarti kemarin dia memberi keterangan bohong ke masa itu. Kita panggil lagi itu. Karena begini Pak, dia memberi keterangan ke kami. Pak Manurung sebagai ketua gajinya beda dengan anggota. Ini menurut keterangan beliau. Ketua merangkap anggota. Berarti ini sebagai catatan Pak Manurung. Betul. Jadi kelima-limanya anggota saya merangkap sebagai ketua. Oh gitu. Anggota merangkap ketua. Oke. Tadi Pak Danu nanya anggota Dewas berapa? Betul Pak. Saya jawab 5. Kalau saya nanya ketua berarti anggota 4. Berarti Pak Manurung mengiyakan kalau ketua ya Pak? Bagaimana? Mengiyakan kalau panjenengan ini ketua Dewas ya? Oh iya dong saya ketua. Tadi kok dibilang tidak ketua? Anggota dan ketua Bapak. Tadi di awal Pak. Ada karena beliau mengatakan anggota pengawas itu berapa? 5. Yang saya sebagai anggota dan merangkap sebagai ketua. Oke, yang Pak Danu tadi awal-awal depan katanya Bapak tidak ada ketua, tidak ada pimpinan, semua anggota. Rekamannya ada. Kalau di depan itu tidak pernah saya jawab begitu Bapak. Oh, ada yang dengar? Dengar semua yang hari loh. Oke, saya pengawas di Suwondo ada 5. Semua anggota saya merangkap sebagai. Nah, gitu loh. Siap. Terima kasih Pak Manurung. Tidaklah teman-teman, beliau ini anggota merangkap sebagai ketua. Lanjut Mas Danu. Terima kasih Pak Manurung. 5 anggota itu tadi itu backgroundnya 5 orang itu tadi apa aja? Dari dokter kah atau apakah? Saya pengen tahu Pak. Sambung. Ya. Makanya saya bilang dari awal. Mungkin tadi saya yang salah ngomong atau kita yang salah persepsi. Bahwa di pengawasan itu adalah kolektif kolegial. Ya. Saya tidak berhak menjawab yang bukan kewenangan saya. Apakah latar belakang dari pengawas lainnya itu bukan kewenangan saya Pak. Kewenangan yang bersangkutan. Baik.
Itu kewenangan yang orang lain Mas Danu. Tanyakan aja. Oke. Sudah Mas Danu? Oh lagi, monggo. Terus Pak Manurung ini dari background yang mana? Pak Manurung dari background yang mana? Ya. Maksudnya bagaimana Pak? Latar belakangnya sebagai dewas itu tadi. Pak Danu ini mau menceritakan bahwa Dewas ini latar belakangnya apa aja sih Pak Danu? Dibacakan aja Pak Danu. Ini Pak, karena nanti Pak Manurung itu kan ngomongnya soal dengan aturan. Saya sudah pernah membaca Pak, meskipun saya bukan praktisi hukum dan kebetulan saya sekolah hanya lulusan Undip Pak dulu Pak. Nah di sini saya pernah membaca Permendagri nomor 79 tahun 2018. Anggota Dewan Pengawas sebagai dimaksud dalam pasal 16 ayat 6 terdiri atas unsur 2 orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BUMD, artinya PNS, 2 orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, yaitu PNS, dan 1 orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD. Permendagri nomor 79 tahun 2018. Dan saya bukan orang hukum Pak. Baik, pertanyaannya Pak Manurung bagian dari yang mana gitu? Monggo Pak Manurung. Ini berdasarkan Mendagri Pak, aturan hukum katanya Pak Manurung tadi. Kita ngikuti hukum. Monggo. Turun Pak Danu. Bahwa peraturan perundangan di Indonesia tentang satu objek itu diatur banyak peraturan perundangan, ya. Tidak hanya khusus untuk kita bicarakan tentang pengawas di RSUD, diatur di berbagai peraturan perundangan lain, ada Permendagri, ada Permenkes dan lain sebagainya, Bapak. Oleh karena itu, kalau Bapak mengambil dari Permendagri, maka akan muncul pertanyaan berikutnya. Walaupun ya tadi kalau saya ikut ceritanya Pak Danu 21 ya, kalau saya pribadi kan masih bisa plus 1 di situ. Baik, tetapi saya perlu sampaikan bahwa untuk mengatur sesuatu hal seperti pengawas tidak hanya diatur di Permendagri, ada peraturan perundangan lainnya, ada juga peraturan pemerintah. Bukan saja. Yang tanya saya Pak. Pak Danu sabar dulu, Pak Manurung belum selesai. Oh ya Pak. Nah, sama Pak saya sudah. Oh sudah. Pak Danu mau ditanggapi? Ya. Monggo. Sebutkan Pak yang mengatur itu tadi. Tadi Pak Danu menyampaikan Pak Manurung berdasarkan Mendagri 79 pasal 2018 pasal 16 ayat 6. Pasal 16 ayat 6. Sedangkan Pak Manurung menyampaikan Mas Danu di luar itu ada lagi entah PP, entah pemerintah daerah, entah apa ya. Nah, gantian jenengan tanya ke Pak Manurung. Ya, saya suruh menyebutkan Pak Manurung tadi Pak. Pak Manurung, mohon Pak Manurung disampaikan tadi yang menurut jenengan. Begini Bapak Ibu sekalian, undangan saya ke sini kan bukan sebagai ahli hukum. Saya diundang di sini kan sebagai ketua dan pengawas. Ya. Oke, baik. Agar tidak lari jalur, walaupun saya bisa menjawab itu di kemudian hari. Karena sekitar kan Bapak tadi 1 jam 2 jam fokus saja. Iya. Saya datang ke sini sebagai ketua pengawas bukan sebagai ahli hukum. Baik. Cuma ini Pak Manurung, Mas Danu tadi kan menyampaikan Mendagri itu menyampaikan aturan hukumnya untuk jadi dewas itu seperti ini Pak. Menyampaikan saja Pak Manurung. Ya. Nanti kalau Pak Manurung pengen bahas lagi, Mas Danu komunikasi sama Pak Manurung biar kasih waktu lagi. Ini fokus ke dewas saja Pak. Oke. Pak Madur, masih Pak. belum selesai Pak Madur. Benar Pak. Kalau Pak Manurung itu di orang yang satu ini, nanti yang orang 4 itu PNS loh Pak. Kalau sesuai dengan Mendagri itu juga iya Mas, secara otomatis itu kalau Mendagri Ya. Tapi kalau ada aturan yang terbaru lagi yo, mungkin Pak Manurung yang lebih paham Mas. Oke, terima kasih. Oke, Pak Adjun. Ya, ini rasanya kita sore-sore ini kayak debat kusir. Ini udah jam 4. Saya mau sokan nanti di
dari dulu dilanjut besok atau besokan. Ya, karena juga kusir. Contoh begini tadi disampaikan, yang mengatakan bahwa aturan yang mengatur rumah sakit atau tidak hanya Permendagri nomor berapa Pak tadi? 79 tahun 2018. Tidak hanya itu, yang bicara itu kan Bapak sendiri yang mengatakan pada kami ada aturan lain selain Permendagri nomor 17 tahun 2018. Kan saya tanya, kami tanya, aturan apa Pak? Bapak kemudian saya di sini bukan sebagai ahli hukum. Loh, saya ini kan melanjutkan apa yang jenengan nyatakan. Ternyata ada sampean, saya perdalam, kok malah menghindar lagi. Saya di sini bukan ahli hukum. Loh, ini jawaban bagaimana? Makanya saya katakan ini debat kusir yang tidak bermutu. Maka dipending dulu, kita lakukan besok untuk Pak. Saya jawab aja Bapak, saya jawab aja. Makanya dari awal kan saya bilang, sebenarnya saya sudah pikir kemana untuk mempersiapkan data-data dokumen. Aturan perundang belum tentu saya hafal semua, tetapi akan saya sampaikan. Itu diatur tentang pengawas, ada juga di Permenkes, kalau tidak salah 2014. Silakan di-searching apakah nomor 10. Ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, juga diatur peraturan yang lebih tinggi lagi, ya. PP peraturan perintah nomor 23 tahun 2005. Di peraturan pemerintah tahun nomor 23 tahun 2005 malah lebih jelas dinyatakan di sana bahwa untuk mengangkat pengawas RSBLUD ya, adalah kewenangan mutlak seorang kepala daerah tanpa embel-embel dan sebagainya. Itu peraturan pemerintah. Oke Pak Manurung, ini langsung saya browsing Pak. Oke, silakan Pak. Permenkes 10 2014, langsung browsing ke sana. Dewan Pengawas pada rumah sakit milik pemerintah daerah dibentuk dengan keputusan gubernur, bupati, wali kota atau usulan kepala daerah atau direktur rumah sakit. Apakah Pak Mandung diusulkan direktur? Mau pelantikannya bareng. Jadi kalau browsing, saya sudah browsing lho Pak. Iya, saya jawab Pak. Iya. Artinya jawaban saya bahwa pengangkatan saya dan teman-teman sebagai dewas menurut saya sudah sesuai dengan peraturan perundangan. Dan apabila dianggap SK saya atau SK teman-teman pengawas adalah tidak valid, itu ruangnya ada Pak, dibetul. Selama itu tidak dibetul, maka SK itu adalah legal. Pak Manurung yang pinter dan baik hati. Jangan dulu Pak. Pak Manurung tadi kan kami sampaikan Pak, kami tidak bahas SK ini jenengan. Kami ini di posisi mendalami, gitu loh. Bukan tidak percaya sama SK ini jenengan, tidak. Kami ini mendalami Pak. Setelah kami dalami, oh betul prosedurnya sudah dilalui, sudah clear. Contoh, direktur Suwondo, prosedurnya dilalui. Kenapa BKN kok izin kurati? Kenapa tidak sah? Kan akhirnya kami pendalaman ke sana Pak. Sehingga kalau masalah SK, kami hanya pendalaman saja Pak. Setelah pendalaman baru kami masuk materinya. Salah satunya adalah Pak Manurung. Kita ke materi teman-teman. Kalau Pak Manurung merasa sudah sah menurut Pak Manurung, kita langsung ke materi. Materinya kemarin Pak Manurung ditanyakan di pembahasan ini ada pemberhentian 220 tenaga di Suwondo. Apakah Pak Manurung tahu tentang hal itu? Bentar Pak, kami Bapak. Bentar ini tentang materi ini masih panjang, ada pemberhentian 230, ada pengangkatan direksi, masih banyak hari ini. Saya kira tidak bisa dibahas di sore hari nanggung. Tapi saya ingin menyampaikan lagi pada Bapak pernyataan Bapak yang terakhir. Pernyataan Bapak berundur terus. Saya Bapak menyatakan, saya ini kan tidak memahami semua, maka boleh saya membawa, mengajak dewas yang lain. Kami pansus menganggap sebagai ketua dewas adalah orang yang mumpuni di bidangnya. Mumpuni termasuk peraturan-peraturan yang melindungi, mumpuni di dalam pengawasan, mumpuni di dalam pengetahuan tentang PUD. Kalau Bapak mengatakan saya tidak mumpuni
informasi. Beda-beda itu diatur di pasal berapa nomor undang-undang atau peraturan perundangan lainnya belum tentu saya hafal. Pimpinan, terus pimpinan. Ya, kita tidak mau berpusing. Ya, kita tidak mau berpusing. Bahwa kemudian ada beberapa aturan untuk mengangkat dewas, iya. Tetapi semua aturan di Republik ini tidak boleh saling bertentangan. Ya, bahwa kemudian ada proses yang tidak dilalui tentang pansel, tentang segala macam, itu biarlah nanti pansus yang akan mengatasi. Ya. Kemudian terkait dengan keabsahan dewas ini, silakan nanti pansus yang akan mengambil kesimpulan. Kemudian terkait dengan masalah yang harus kita dalami dewas, ya, tentang pemberian di rumah sakit, kemudian tentang mutasi dokter-dokter tadi yang kita minta masukan, kita minta keterangan. Pada saat ini menurut saya dengan proses yang seperti itu dewas tidak layak untuk kita minta keterangan karena prosesnya sudah tidak. Jadi izin Pak Ketua untuk kita akhiri saja pemeriksaan kita tentang dewas karena sudah selesai. Kita tidak mungkin untuk kemudian meminta beliau-beliau di dewas ini untuk pertanyaan tentang tadi itu mutasi dan pemberhentian karena secara hukum sudah tidak memenuhi bagi kami. Kemudian tentang PTUN kami tidak perlu untuk membuat PTUN karena ini pansus. Apakah kepala daerah yang bersangkutan melanggar peraturan itu bukan cuma peraturan pidana, tapi juga peraturan tata negara. Karena dengan peraturan tata negara itu sangat bisa juga nanti berujung kepada membuat merugikan negara, perbuatan negara. Jadi Bapak Ibu sekalian, anggota pansus, terutama pimpinan, kami minta untuk diselesaikan saja. Sudah selesai, sudah cukup kita minta keterangan kepada dewas dan moga nanti kita simpulkan. Terima kasih. Mungkin Pak menanggapi apa sampaikan Pak Narso. Kalau dicukupkan sampai di sini dan beliaunya masih kerja, sementara kita tidak yakin dengan kinerjanya, lalu bagaimana kita ini? Rakyat ini bagaimana harus mendireksi orang-orang yang kami tidak yakin atas kinerjanya, tidak yakin atas keabsahannya, maka oleh sebab itu perlu dilakukan pertanyaan itu. Tentang PTUN Pak Manurung, saya sampaikan, pansus ini nanti ujungnya di MA, Mahkamah Agung. Itu kelembagaan hukum yang tertinggi, tidak melalui apa misalnya kami katakan bahwa pengangkatan Dewan Pengawas tidak sesuai dengan peraturan akan diuji oleh Mahkamah Agung. Untuk apa kita bawa ke PTUN? Kalau Mahkamah Agung menyatakan benar apa yang saya sampaikan, itulah kebenaran. Tapi kalau MA mengatakan Anda salah, kami akan terima. Itu masalahnya. Baik teman-teman, saya tawarkan mau Pak Didin monggo. Terima kasih Ketua. Jadi prinsipnya saya setuju dengan Pak Adul bahwa ujung dari apa yang kita bahas hari ini nantinya adalah di MA, sehingga memang pansus harus betul-betul punya landasan hukum yang kuat, sehingga saya berpikir ini harus dilanjutkan. Cuma mohon maaf, ini harus bergeser ke Pak Manurung. Pak Manurung dari tadi selalu menyatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan proses apa yang ditanyakan teman-teman. Tapi sejauh ini yang saya dengar juga belum menyebutkan undang-undang yang mana atau tahun berapa terkait dengan proses itu, sehingga nanti di pansus ini benar-benar teruji, Pak. Kalau Pak, mohon maaf, saya tanyakan sekali lagi terkait proses pengangkatan Pak Manurung dan teman-teman sebagai Dewan Pengawas yang dikatakan Pak Manurung sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu, peraturan perundang-undangan yang mana, nomor berapa? Kalau sekali lagi hari ini Bapak belum bisa menjawab, itu bisa dijadikan PR. Kalau memang Bapak belum siap, saya berpikir harusnya Bapak siap, Pak Manurung siap untuk bawa dasar saya untuk ini benar sesuai perundang-undangan adalah undang-undang nomor sekian, permen nomor sekian, harusnya begitu menurut saya. Tapi kalau Bapak belum siap, monggo nanti disiap, karena itu penting bagi kami
bahwa itu betul atau tidak. Karena sebelum kita membahas yang lain, saya bersepakat dengan Pak Matur, banyak hal yang harus digali dari Dewas, karena itu pertanggungjawaban kita kepada masyarakat tidak hanya di Pati tapi di seluruh Indonesia. Saya pikir demikian Ketua, terima kasih. Mohon dijawab untuk pertanyaan saya nanti Pak. Oke, Pak, langsung. Oke, Pak Manurung, biar saya tahu yang dimaksud Pak Manurung sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu proses tadi yang mana? Tadi dijawab Pak Manurung, Pak, lupa beliau ini. Kita mungkin dikasih kesempatan untuk mencari sehingga kita terus menyimpulkan apa benar apa tidak. Pak Manurung mau dijawab? Boleh Pak. Monggo. Terima kasih. Dari awal kan saya sudah sebut bahwa sebenarnya pansus ini tidak boleh mengundang saya sebagai ketua, karena saya tidak mempunyai kewenangan untuk menjawab apa yang menjadi pendapat dari Dewas lain. Oleh karena itu ke depan saya akan siap untuk menerangkan lebih lanjut tentang apa yang disampaikan oleh Pak Didin ya Pak yang pengawas. Tetapi dengan semua dari pengawas. Baik, Pak Manurung, saya izin menanggapi Pak setelah kalau diperkenankan. Boleh, nanti Pak Didin sudah. Pak Manurung, pansus ini kan punya kita di forum ini juga disepakati bersama. Ada Bu Jekti, Pak Il, Pak Didin, Pak Matur, Kuning, ada Pak Yono, Pak Danu, Pak Hermanto, Mas Burhan, Pak Mustika, dan Pak Narso, dan utama saya dan Pak Juni dan Pak Joko. Pansus ini juga dilindungi undang-undang Pak, tapi bicaranya juga sesuai dengan apa yang jadi kesepakatan bersama. Tidak bisa kok Pak, saya mengusulkan yang diundang ini Pak Manurung sama istrinya kan tidak bisa. Yang diundang ini Pak Manurung dengan anggotanya, dia kan tidak bisa. Saya mengusulkan teman-teman pansus yang kesepakatannya gimana, karena sekali lagi saya juga kolektif-kolegial Pak, jabatan saya. Nah, saya sampaikan ke teman-teman, ini pansus bagaimana? Nah, nanti bagaimana pansus ini, begitu Pak prosesnya. Saya mau cerita prosesnya dulu. Sehingga Pak, kami hari ini kalau mengundang ketua Dewas, sehingga panjenengan yang kita undang. Nah, saya kira teman-teman, Pak Yono, sebentar, Pak Didi belum selesai. Pak Didi biar nanggapi selesai. Oke, jadi terima kasih kesempatan yang kedua kali. Jadi gini Pak Manurung, terkait dengan ketua, saya pikir dasar untuk pemanggilan ketua dalam Pergub nomor 4 tahun 2005 tentang hospital tadi itu jelas ada penyebutan di antara 5 itu harus satu ketua. Jadi ketua itu dasar kita menurut saya sangat jelas, ada dasar hukumnya. Jadi bukan pansus itu bukan kemudian sembarangan dan tanpa dasar. Saya pikir dasarnya jelas di Pergub Matur. Baik, berarti mengundang Pak Ketua ini juga tidak salah ya Pak Didin ya. Pendapat Pak Didin, Pak Manurung, Pergub Pak Yono monggo. Terima kasih pimpinan. Jadi menurut kami untuk rapat pansus di sore hari ini saya menyatakan untuk ditunda atau diundur nanti. Jadi biar nanti kita lihat dari awal Pak Manurung kelihatannya belum siap jawaban-jawaban. Artinya saya memberi kesempatan untuk Pak Manurung biar belajar dulu terkait apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu, nanti biar ada jawaban yang jelas Pak. Jadi saya kasihan sama Pak Manurung, kelihatannya dia selalu istilahnya kasihan lah dengan pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan ini. Beliaunya tidak bisa artinya menjawab dengan secara keluar dari hati nurani. Saya kasihan, jadi kami mohon pimpinan untuk sementara rapat pansus ini ditunda, dan harapan kami untuk Pak Manurung biar mempelajari apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih pimpinan. Baik, Pak Yono, oke. Pak dulu lagi ya. Terima kasih pimpinan. Ya, sebelum pansus ini dilanjutkan besok pimpinan,
Saya masih ingin bertanya sedikit ya. Sedikit aja ya Pak Setia. Tapi nggak melenceng kan? Enggak Pak, to the point Pak. Ya, ayo. Saat Pak Manurung dikasih SK, itu Pak Manurung itu tes atau hanya dikasih SK? Dan itu Pak. Kan itu udah ditanyakan sama Pak. Oh bisa. Monggo Pak Manurung. Terima kasih. Sekali lagi, apa yang saya jawab semua itu adalah bukan mewakili Dewas. Karena kolektif kolegial Pak, maka dari awal tadi saya katakan, silakan dipersilakan Pak Manurung tadi kan masuk. menyampaikan ke saya, pertanyaannya harus langsung ke poin, nggak usah mubet-mubet. Sama dong Pak, jawaban jenengan ya cuma mubet-mubet, dijawab langsung. Jawaban saya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai. Hah? Ininya sudah sesuai. Nggak ada tes ya Pak ya? Nggak ada tes ya? Sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Sesuai peraturan Mas. Ya, nanti kita simpulkan sendiri. Oke. Ya, nanti kita simpulkan. Oke, Bu Mutama. Terima kasih Pak Bunda. Selama pansus melakukan eksplor informasi Bapak, itu belum pernah ketemu terperiksa seperti Bapak. Mungkin Bapak terlalu ahli sehingga dari awal sampai sekarang itu belum, menurut saya belum mencapai substansi yang kami tanya. Harapan kami Bapak besok memang Bapak ahli, tetapi kami punya wewenang untuk mengeksplor informasi dari Bapak untuk cross dari informasi yang kami dapat sebelumnya, sehingga besok Bapak harapan kami ditanya menjawab, kalau tidak tahu memberikan tidak tahu, kalau tahu disampaikan, kemudian mohon maaf jangan menggurui kami. Kami punya hak untuk eksplor informasi data dalam perjalanan, dan kami juga tidak bodoh-bodoh amat bahwa Permendagri nomor 79 tahun 2018 ini juga mengatur tentang BLUD daerah. Kami sebelum mengundang Bapak itu kami sudah baca-baca aturan Bapak walaupun kami tidak sarjana hukum, sehingga harapan kami Bapak menjawab substansi sehingga kami mendapat informasi untuk cross check dari informasi sebelumnya dengan pernyataan Bapak. Itu saja, tidak lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yeki, nanti dulu. Oke, cukup ya teman-teman. Saya mendengarkan kesepakatan teman-teman di pansus. Apakah ini cukup sampai di sini atau tunda besok pagi? Gimana? Baik. Kalau besok ada kegiatan ya Pak ya, tapi jadwal pansus yang pernah kita baca di tatip yang sudah beredar, pansus itu terhitung mulai dari hari Rabu sampai selesai. Jadi tidak ada perbatasan tanggal Pak ya. Di tatip itu ya, di jadwal yang terbaru Pak ya. Oke, teman-teman bisa sepakati besok. Baik Pak Manurung, atas kesepakatan bersama anggota pansus, Bapak akan kami undang lagi besok jam 9, tepatnya jam 9 waktu Indonesia Barat. Bapak kami undang ke ruangan pansus kembali, dan kita masih belum selesai pembahasan terkait Dewas. Oleh karena itu dengan mengucap Alhamdulillah. Kalau boleh tahu besok materi pansus apa? Baik, teman-teman yang di belakang sepakat diam. Beliau punya hak untuk menyampaikan. Pak, kalau ditanya besok yang dibahas apa? Ya seputar ini lagi Pak, seputar Dewas, seputar rumah sakit. Yang jelas tidak kemana-mana Pak. Gak mungkin saya tanya Bapak kaitan PBB, proyek, kan nggak mungkin Pak. Ya kembali lagi kaitan Dewas saja sama rumah sakit. Ada Pak, proyek rumah sakit. Proyek, oh gitu. Oleh karena itu, izin Bapak, jika mau mengundang Dewas, semua anggota harus diundang. Nanti kan kita sepakati di anggota pansus saya Pak. Anggota pansus saya tidak bisa digiring dong. Ya maaf Bapak, bila memang
anggota pengawas tidak diundang secara kolegial, maka saya keberatan jika saya hanya diundang saja. Baik Pak, baik teman-teman santai dulu dong, santai. Pak Manurung menyampaikan meminta kalau bisa teman-teman anggota Dewas yang lain diajak gitu ya Pak Manurung ya. Diundang. Nanti saya sampaikan ke teman-teman, gimana Pak Manurung aja atau beliau anggota? Pimpinan interupsi ya? Ya. Terusin ya. Nanti biar kita bahas internal pansus. Pertama. Kedua, seandainya pun nanti pansus tetap mengundang Pak Manurung seorang sebagai ketua Dewas dan beliau tidak datang, dan tidak datang, ya udah apa-apa. Nah, beliau tidak datang. Baik. Tambahan Pak. Iya Pak Matur. Ini kewenangannya pansus, jaminan pansus ya, kita semua anggota. Yang diundang adalah ketua Dewan Pengawas, dia seorang diri. Kalau Anda mengatakan tidak bersedia, tidak apa-apa, kita punya kewenangan diundang paksa. Itu aturannya. Terserah Bapak kalau mau nggak mau, silakan. Baik, kita sepakati besok yang kita undang adalah Ketua Denwas, setuju? Betul. Kita skorsing sampai besok jam 9 pagi kita undang Ketua Denwas. Alhamdulillahirobbilalamin. Rapat kami skorsing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.